Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu tanggal 29 Desember tahun 2024 tertulis dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, saat ini kita tiba di penghujung tahun 2024 dan akan tiba di awal tahun yang baru, tahun 2025. Tahun yang penuh dengan berkat dan sukacita. Firman Tuhan saat ini menyapa kita dari surat Paulus kepada Timotius dengan seruan tema mengucap syukur atas segala karunia. Mengucap syukur adalah sikap yang sangat baik. Kita mengucap syukur dalam segala hal, yang artinya penuh dengan sukacita, merasakan kepenuhan rasa terima kasih. Jadi sebuah ucapan syukur bukanlah sekedar kata-kata yang diucapkan lewat mulut saja, namun sebuah ucapan yang berasal dari hati kita, di mana ucapan syukur terucap karena adanya sebuah kesadaran rohani akan kebaikan Allah dalam hidup kita. Sebuah ucapan syukur berasal dari hati yang terdalam, dari hati yang tulus, dan diucapkan dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Jemaat Tuhan, surat penggempalan Paulus ini menguatkan Timotius dalam pelayanannya di Efesus, sekaligus mengingatkan kembali dan mempertahankan kemurnian Injil dari begitu banyaknya ajaran-ajaran sesat, dengan tetap mempertahankan pelayanan yang memberitakan kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati yang murni, dari hati dan iman yang tulus ikhlas. Sehingga pelayanan Timotius tetap diperjuangkan dalam iman dan hati nurani yang murni. Sebab Timotius adalah generasi penerus untuk menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat, sehingga dia tetap dapat bertahan dalam pemberitaan keselamatan Allah lewat iman yang sungguh-sungguh murni. Rasul Paulus bersyukur karena dalam kelemahan dan keterbatasannya, ia tetap dianggap setia dan masih dipercayakan melakukan pelayanan oleh Tuhan Yesus. Kalau melihat dirinya di masa lalu, Paulus merasa tidak pantas dan layak menjadi pelayan Tuhan. Dahulu ia penghujat dan penganiaya yang ganas. Paulus menangkap, menganiaya, dan membunuh orang-orang Kristen. Dengan mengatasnamakan hukum Taurat, Paulus menjadi pejuang garis depan yang menegakkan aturan. Namun dengan anugerah, Tuhan Yesus malah memilih Paulus sebagai rasulnya dan bahkan menjadikannya sebagai utusan Kristus
kepada banyak orang. Rasul Paulus bersyukur karena ia beroleh kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah. Ia sudah selayaknya dihukum oleh karena dosa-dosanya. Namun berulang kali ia menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Namun syukur kepada Tuhan, Allah tidak memalingkan wajahnya dari Paulus. Tuhan Yesus justru mengulurkan tangan kasih-Nya kepada Paulus dan mengangkatnya dari jurang keberdosaannya. Paulus mengingatkan kembali bagaimana semangat pelayanannya bersumber dari anugerah Allah dan juga sebagai wujud ucapan syukurnya atas kasih karunia Allah yang besar yang dirasakannya dalam kehidupannya. Karena begitu besar ucapan syukurnya kepada Allah, maka Paulus menyatakan bahwa di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jemaat yang terkasih, pengenalan akan anugerah Allah dan ungkapan syukurnya mengarahkan semangat pelayanannya begitu besar. Kesaksian Paulus ini adalah bagian dari penggembalaan Paulus agar bagaimana Timotius semakin semangat di tengah pelayanannya. Bahwa semua yang mereka lakukan di tengah pelayanan adalah untuk kemuliaan Tuhan semata. Oleh karena kasih Allah dalam Kristus Yesus menjadi pemberian Allah yang begitu besar yang tidak akan pernah dapat kita cari atau kita miliki tanpa Allah sendiri yang mengaruniakannya kepada kita. Sebab jalan keselamatan itu terbuka bagi kita hanya lewat Kristus Yesus Tuhan kita. Dari keberdosaan kita, Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya, dan patutlah kita mengucap syukur bahwa kita telah memiliki iman kepada Allah yang Maha Kuasa itu, yang telah menciptakan langit dan segala isinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam setiap proses kehidupan sebagai umat-Nya, terkadang kita hilaf dan jatuh dalam dosa. Dan tak jarang kita sebagai umat-Nya sekali atau dua kali menyalahkan kondisi yang kita hadapi tanpa bercermin terhadap diri kita sendiri. Sepantasnya kita melihat dalam diri kita apa yang menjadi penyebab permasalahan itu, sehingga tidak serta-merta menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun tak dapat dipungkiri bahwa kita adalah manusia biasa yang masih memiliki sifat yang egois, yang ingin berlindung dari kesalahan diri sendiri. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk menyadari kesalahan yang telah kita lakukan itu dan mau bercermin pada diri kita sendiri tanpa ingin menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan? Satu kata yang dapat kita lakukan adalah mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, dalam segala kondisi kehidupan kita harus bersyukur. Dikala kita menerima berkat Tuhan, tentulah kita patut bersyukur. Dan dikala kita mengalami pencobaan, menghadapi beragam rintangan pergumulan dalam hidup ini, tetaplah bersyukur. Bukan karena masalah atau pergumulan itu, namun bersyukurlah karena Tuhan menyertai kita melewati segala masa-masa sulit, masa-masa yang kita alami itu di tengah pergumulan yang sedang terjadi. Maka marilah kita dengan ikhlas mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang telah Ia berikan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, saat ini kita patut mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan sejak awal tahun 2024 hingga pada hari ini, di minggu yang terakhir di tahun ini. Semua yang telah kita terima adalah kasih karunia Tuhan semata. Sekalipun kita melewati beragam kesulitan, mungkin begitu banyak hal yang belum kita capai, namun ketahuilah, di tengah suka dan duka itu, Tuhan selalu menuntun dan menyertai kehidupan kita. Tuhan selalu memelihara, memberkati kehidupan kita. Dan itulah yang patut kita syukuri. Dalam susah maupun senang, dalam suka maupun duka, tetaplah mengingat segala kebaikan Tuhan.
mengucap syukurlah atas segala kasih karunia Tuhan. Tentunya dengan doa dan pengharapan, sebagaimana Tuhan yang menyertai Paulus, yang menyertai Timotius, memberikan kekuatan kepada mereka di tengah tugas pemberitaan Injil itu, maka kita juga yakin dan berharap Tuhan juga akan menyertai kita, memberkati kita melewati tahun 2024 ini yang akan segera berlalu, dan juga menyertai kita, menghantarkan kita dalam tahun yang baru, tahun 2025, tahun yang penuh dengan sukacita, tahun penuh berkat, tahun rahmat Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, maka pada saat ini senantiasalah berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dia yang menyertai kita melewati tahun ini, Dia juga yang akan menyertai kita memasuki dan menjalani tahun yang baru. Mengucap syukurlah atas kasih karunia Allah. Selamat menyambut tahun baru. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas segala anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami di sepanjang tahun ini. Engkau selalu memelihara, menjaga, dan memberkati kami. Kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati kami dikala kami akan masuk ke tahun yang baru. Biarlah anugerah-Mu saja kami andalkan dalam hidup ini, seperti Paulus yang mengandalkan anugerah Tuhan yang selalu menyertainya. Kiranya kami juga melakukan hal yang sama, sehingga kami sungguh-sungguh mampu mengucap syukur atas segala kasih karunia Allah yang telah dan yang masih akan kami terima. Bagi boleh pujian hormat kekal sampai selama-lamanya. Amin.